وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم لقاء ربنا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Hadirin kami dengan DKI Masjid Jami Al-Mujahidin, Bapak Ibu seluruh jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka menunaikan qiyam Ramadan, mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan ibadah, khususnya melaksanakan ibadah salat sunat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Allah sedang melakukan karakter building, membentuk karakter kita sebagai umat Islam, sebagai hamba-Nya. Pembiasaan berbuat baik agar nanti menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah jati diri. Itulah yang disebut dengan tujuan ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang hidupnya biasa melakukan kebaikan-kebaikan, orang yang menghimpun berbagai nilai-nilai kebajikan dalam kehidupannya. Itulah kemuliaan Ramadan Allah berikan kepada kita sebagai sebuah cara bagi Allah untuk membentuk karakter kita. Karena minimal 21 hari seseorang akan terbiasa melakukan perbuatan. Bahkan ketika sampai 30 hari, maka diharapkan itu sudah menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah identitas jati diri dari seseorang yang telah ditempa dengan berbagai ujian. Pada ayat 30 surat Fussilat tadi yang saya baca, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, teguh pendirian, biasa melakukan kebaikan, itulah yang disebut dengan istiqamah. Perhatikan ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat innal ladzina qalu rabbuna Allah, kemudian antara kalimat rabbuna Allah dengan istaqamu dipisah oleh kata sambung, yaitu summa. Yang summa itu adalah bahasa litartibil intisal, yaitu kalimat huruf yang digunakan untuk memberikan sebuah penjelasan bahwa ada proses antara Rabbunallah dengan istiqamah. Jadi orang melakukan dan hidupnya dalam beribadah istiqamah tidak serta-merta dia bisa melakukannya. Pada saat dia melakukan dan sudah mengikrarkan, meyakini Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang mengurus kami adalah Allah, kemudian untuk mencapai titik istaqamu, maka Allah menggunakan kalimat summa yang menunjukkan antara keduanya ada proses yang harus dilewati untuk menjadi istaqamu atau istiqamah. Karena itu kemudian kata ulama bahwa istiqamah adalah peringkat ketiga. Berarti kita harus melewati dua hal sebelumnya untuk mencapai istiqamah. Yang pertama adalah takwim, kedua adalah iqamah, baru kemudian istiqamah. Artinya setelah qalu rabbuna
seseorang mengatakan dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, dia ingin teguh pendirian untuk tetap memegang keyakinan itu, maka dia harus dididik dengan dua fase sebelumnya, proses sebelumnya. Dan itu yang disyaratkan dengan kata sambung dengan kalimat summa. Yang pertama adalah takwim. Takwim adalah memaksa diri kita, mengendalikan nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Di dalam ibadah puasa kita dipaksa dan kita memaksa diri kita untuk patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syariat menetapkan, maka kita patuh terhadap syariat itu. Walaupun nafsu kita berontak, walaupun keinginan biologis kita berontak, tapi kita paksa dia untuk taat terhadap ketentuan itu, maka itulah yang disebut dengan takwim. Memaksa diri kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya membuang sifat-sifat yang jelek dari dalam diri kita. Kemudian kita memaksanya untuk berganti kepada sifat-sifat yang baik, maka itulah yang disebut dengan takwim. Dan itu tidak mudah, butuh proses yang panjang, proses yang lama. Maka ibadah Ramadan Allah berikan 1 bulan, mestinya cukup bagi kita untuk melakukan itu semuanya, sehingga akhirnya semua kehendak syahwat dan nafsu kita berada di bawah pengendalian kita. Kemudian setelah takwim berpindah kepada fase yang kedua yang disebut iqamah. Iqamah adalah menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Tadi memaksa, kemudian mulailah kita jalani dan kita proses agar apa yang kita kendalikan itu menjadi sebuah karakter bagi kita, sifat bagi kita. Ramadan mengajarkan kita untuk dermawan. Diharapkan kedermawanan itu senantiasa menjadi karakter kita. Ramadan memberikan pendidikan kepada kita untuk sabar. Diharapkan kita menjadi pribadi yang punya sifat sabar. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang gampang bersyukur, dan itu kemudian kita diiqomahkan agar menetapkan sifat itu dalam diri kita. Dan inilah yang kemudian diharapkan setelah Ramadan, sifat-sifat itu tidak lagi hilang, sifat-sifat itu tidak lagi menjadi sebuah beban, tapi sudah menjadi sebuah karakter, sifat jati diri kita sebagai orang yang bertakwa. Baru setelah takwim selesai, iqamah menjadi beres, baru kemudian masuk kepada karakter aslinya yang sudah terbentuk, yang disebut dengan istiqamah. Dari mana istiqamah itu? Lewat perjuangan itu tadi dan lewat doa. Bukankah setiap kita membaca suratul Fatihah, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang istiqamah? Jalan mana dan jalan siapa yang harus kita jadikan figur untuk menjadi orang yang istiqamah? Kita butuh contoh, butuh tauladan. Bagaimana pribadi-pribadi yang istiqamah? Dijelaskan oleh Allah dalam Fatihah itu, alladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan yang menjadi figur bagi kita untuk hidup istiqamah. Pertama, minan nabiyyin, kelompok para nabi, itu menjadi figur bagi kita bahwa sesungguhnya ada manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, bahkan dari sekian ribu, puluhan ribu, ratusan ribu nabi, maka kemudian disaring oleh Allah menjadi ulul azmi, orang-orang yang tingkat kesabarannya, karakternya menjadi sebuah karakter yang sangat diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang menjadi saksi akan kebaikan, wasidikin, orang-orang yang jujur dalam beragamanya, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Itulah yang kemudian menjadi figur bagi kita untuk istiqamah. Setelah istiqamah, maka nanti lahirlah yang disebut dengan karamah. Bahasa ulama, la taqlubil karamah
watlubil istiqamah. Jangan kau cari karamah, carilah istiqamah, karena istiqamah melahirkan sebuah karamah. Kita sering dengar dan itu masyhur ceritanya ketika Rasulullah SAW pulang Isra dan Mi'raj, lalu Nabi menemui Bilal. Nabi mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu Qur'ana alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara sendalmu di dalam surga. Orangnya masih ada, tapi suara sendalnya ada di dalam surga. Apa yang kau lakukan? Kemudian Bilal mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku tidak melakukan hal-hal yang istimewa. Hanya saja setiap aku batal berwudu, aku kembali berwudu. Bahkan kalaupun aku harus buang-buang air beberapa kali, aku harus ke toilet, aku selalu akhiri dengan berwudu. Dan aku selalu sholat sunat syukurul wudu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Wudu, bersyukur atas wudu tersebut, dan itu setiap kali aku lakukan. Maka hal kecil itu menurut kita tapi bisa mengangkat derajatnya, sebab dia sudah ada pada jalur yang istiqamah, sehingga muncullah kemudian hadis Rasulullah SAW, khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal itu sebagus-bagusnya amal adalah yang dia kontinu kita lakukan walaupun sedikit yang kita lakukan. Tapi karena sedikit istiqomah kita melakukannya, maka insya Allah akan melahirkan sebuah karamah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita. Kita berharap setelah Ramadan, karakter building yang Allah bangun buat kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, tetap sabar, bersyukur, dermawan, dan peduli kepada sosial dan masyarakat di kalangan di antara kita. Maka mudah-mudahan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.